Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nurhasana dengan NIM 19108040097 dari kelas akuntansi lanjutan C. Di sini saya akan membahas mengenai bab 17, yaitu likuidasi dan reorganisasi korporasi di halaman 226 dan 227. Ya, untuk yang pertama di sini mengenai SOP dari nilai organisasi ya. SOP menyediakan dan kondisi yang harus dipenuhi bagi pelaporan awal yang baru, yaitu yang mana yang pertama yaitu nilai reorganisasi aktiva entitas yang berhasil bangkit sebelum tanggal konfirmasi rencana reorganisasi harus lebih kecil dari total semua kewajiban dan klaim pasca petisi. Jadi di sini ketika nilai reorganisasi aktiva itu harus lebih kecil total semua kewajiban dan klaim pasca petisi. Terus yang kedua SOP-nya yaitu para pemegang saham berhak bersuara yang ada segera sebelum konfirmasi reorganisasi, harus menerima lebih kecil dari 50% saham dan berhak suara entitas yang berhasil bangkit. Di sini ada 2 SOP yang harus dipenuhi bagi pelaporan awal yang baru. Terus yang selanjutnya mengenai pelaporan awal yang baru itu ada 5 pembagian di sini, yaitu yang pertama mengalokasikan nilai reorganisasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi, melaporkan kewajiban, lalu laporan akhir entitas lama, pengungkapan dalam laporan keuangan awal entitas baru, serta laporan keuangan komparatif. Untuk yang pertama yaitu mengenai mengalokasikan nilai reorganisasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi. Nilai reorganisasi sebuah perusahaan itu dapat dialokasikan ke aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode pembelian pada akuntansi untuk transaksi seperti yang ditetapkan dalam SFAS. Setiap nilai dari reorganisasi yang tidak didistribusikan ke aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud itu dapat diidentifikasi dan akan dilaporkan sebagai tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Lalu untuk kelebihan nilai reorganisasi atas jumlah yang dapat dialokasikan ke aktiva yang dapat diidentifikasi. Jadi di sini ketika nilai reorganisasi sebuah perusahaan itu emang harus dialokasikan ke aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang dapat diidentifikasi ya, sesuai dengan metode pembelian yang sudah ditetapkan di dalam standar akuntansi. Lalu untuk yang kedua yaitu melaporkan kewajiban, yang mana kewajiban itu selain pajak penghasilan yang ditangguhkan juga harus dilaporkan sebesar nilai saat ini pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Pajak yang ditangguhkan itu akan dilaporkan seperti yang disyaratkan di dalam FASB Statement nomor 109. Nah, yang mana manfaat yang direalisasi dari rugi operasi bersih sebelumnya itu yang dikompensasi ke depan akan diterapkan pertama kali untuk mengurangi kelebihan nilai reorganisasi atas jumlah yang dapat dialokasikan ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan ke aktiva tidak berwujud lainnya hingga habis, dan terakhir sebagai pengurang beban pajak penghasilan. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan akhir entitas lama. Di dalam laporan akhir entitas lama untuk periode yang berakhir pada tanggal konfirmasi rencana itu mengungkapkan pengaruh penyesuaian terhadap akun aktiva dan kewajiban individual, sehingga mengakibatkan pengadopsian pelaporan awal yang baru. Jadi laporan tersebut juga menunjukkan pengaruh penghapusan utang, dan juga neraca akhir entitas lama itu sama dengan neraca awal entitas baru, termasuk saldo laba ditahan yang bernilai 0. Terus di sini untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan awal entitas baru. Nah, untuk hal pengungkapan laporan keuangan awal entitas baru ini tercantum dalam catatan laporan keuangan awal entitas baru, yaitu
ada beberapa hal ya di sini. Yang pertama, penyesuaian terhadap jumlah historis aktiva dan kewajiban individu, lalu jumlah penghapusan utang, jumlah laba ditahan atau defisit sebelumnya yang dieliminasi, faktor-faktor yang signifikan berkenaan dengan penentuan nilai reorganisasi. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang tercantum di dalam catatan laporan keuangan awal entitas baru. Untuk yang kelima yaitu mengenai laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan awal yang baru milik entitas baru itu tidak dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan terdahulu sebelum konfirmasi rencana reorganisasi. Jika laporan terdahulu itu diharuskan oleh SEC atau agen regulator lainnya, itu harus dibedakan secara jelas antara yang mana laporan awal yang baru milik entitas baru dan laporan perusahaan yang terdahulu. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi kualifikasi untuk membuat pelaporan awal yang baru. Nah, di sini perusahaan yang telah melewati reorganisasi yang tidak memenuhi kriteria pelaporan awal yang baru itu akan melaporkan kewajiban pada nilai sekarang dengan menggunakan suku bunga yang sesuai menurut APB Opinion nomor 21, yang mana penghapusan utang itu harus dilaporkan sebagai pos luar biasa. Akuntansi kuasi reorganisasi itu tidak akan digunakan oleh setiap entitas yang telah lepas dari perlindungan pengadilan kebangkrutan. Oke, baik, di sini ada ilustrasi kasus reorganisasi ya. Seperti dapat kita lihat juga di dalam buku akuntansi lanjutan 2, yaitu di halaman 227, tepatnya di bab 17. Ya, ada ilustrasi kasus reorganisasi. Di sini dicontohkan bahwa Tiger Corporation mengajukan perlindungan dari kreditor menurut Chapter 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan pada tanggal 5 Januari 2006. Nah, Tiger adalah debitur pemilik dan pada saat pengajuan neracanya itu berisi pos-pos sebagai berikut. Nah, pos-posnya itu dapat dilihat itu di situ ada akun aktiva lancar, yaitu ada kas, piutang usaha, persediaan aktiva lancar lainnya, serta ada akun aktiva tetap, yaitu ada tanah, bangunan, peralatan, serta paten. Terus ada akun-akun kewajiban lancar, yaitu ada utang usaha, utang pajak, laba akrual atas obligasi, hasil bayar, utang obligasi, dan juga di sini ada ekuitas, yaitu modal saham. Nah, seperti kita lihat di dalam tabel itu, di situ sudah digambarkan bahwa neracanya perusahaan Tiger Corporation itu seperti itu ya. Nah, pada tanggal pengajuan rekening bank serta pembukuannya si Tiger ini ditutup dan serangkaian pembukuan yang baru dibuka. Perusahaan mengatur pembiayaan jangka pendek dengan sebuah bank, yaitu melalui persetujuan pengadilan kebangkrutan tadi, untuk melanjutkan operasi sembari mengusahakan rencana reorganisasinya. Dan selama tahun 2006 tidak ada kewajiban pra-petisi yang dibayar dan tidak ada bunga yang diakrualkan atas wesel bank ataupun utang obligasi. Pengadilan kebangkrutan mengizinkan Tiger Corporation untuk menginvestasikan kas sebesar $100.000 dalam peralatan baru pada bulan Agustus 2006. Peralatan baru ini memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan Tiger menggunakan penyusutan garis lurus yang dihitung ke setengah tahun terdekat. Beban penyusutan bangunannya adalah sebesar $50.000 per tahunnya dan tingkat penyusutan peralatan lama adalah $60.000 per tahun. Lalu ada amortisasi paten, yaitu sebesar $50.000 per tahun. Nah, tadi itu biaya yang terkait dengan kebangkrutan, termasuk semua beban komite kreditor dan komite pemegang ekuitas. Itu semuanya dibebankan pada saat terjadi dan dibayar secara tunai. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.